dia mengatakan siapa siapa yang pebasket sombong itu list artis yang akan mualaf gitu. Ya mau dibilang mereka punya peran di kekristenan, ya peran apa gitu, buahnya apa, seperti nanti Pak Paul dulu pernah bilang gitu kan, ya buah mereka apa. Cuma di satu sisi kan itu jadi heboh, wow gitu, targetnya dapat view-nya. Ya seperti itu sih, ya pendapat saya adalah ya. gitu. Apalagi kalau kalian ngetop youtuber ya, youtubernya udah mulai turun, kalian bisa dongkrak lagi, naik dengan cara apa, bersyahadat, mualaf ya, digoreng, nanti bakal bakal populer lagi. Tapi kalau yang disampaikan dengan bapak tadi ya, Pak Frans ya, Lanjut, Thank Pak you, Pan. Pak Dr. John ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Icon. Selamat malam semua. Selamat malam Prof. Selamat malam Pak Pastor. malam Pak. Ya, jadi kalau lihat-lihat belakangan ini memang ini gejala sosial ya, fenomena sosiologis. Jadi ada istilah, kalau Pak Pastor Paul ini kan penelitiannya mungkin salah satu yang mengenai konversi. Jadi ada istilah konversi pragmatis. Jadi dan tulisan-tulisan tentang apa atau jurnal tentang ini banyak baik di luar negeri maupun dalam negeri. Yang dalam negeri itu ada ya tulisan dari Ahmad Najib Burhani tahun 2025. Itu judulnya Studi Agama-Agama. Nah, di situ dibahas mengenai itu, banyak orang yang konversi itu karena ada tekanan hukum, masalah hukum. Nah, dan banyak lagi yang studi-studi tentang itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Ya, mantap. Ada komentar, Prof? Kalau enggak, lanjut the student. Sedikit ya. Ya, ini satu berita, satu kesempatan baik juga ya buat teman-teman yang memang sudah punya iman setengah sama Tuhan Yesus ya, dan kalian dikejar pinjol. Solusi satu-satunya ya kalian adalah mualaf. Supaya apa? Supaya kalian memang mendapat bantuan ekonomi ya. Apalagi kalau kalian ngetop gitu. Apalagi kalau kalian ngetop. YouTuber ya, YouTubernya udah mulai turun, kalian bisa dongkrak lagi, naik dengan cara apa, bersyahadat, mualaf ya, digoreng, nanti bakal bakal populer lagi. Tapi kalau yang disampaikan dengan bapak tadi ya, Pak Frans ya, Oke, udah lanjut lagi. Silakan. Shalom, shalom Pak Paul, shalom, shalom Pak Mike Ice dan semuanya. Begini Pak, saya ikut berkomentar aja gini. Kan panjang nih judulnya, fenomena mualaf, terus Dr. Richard Lee. Ya saya mensoroti dulu tentang fenomena mualaf gitu. Penting artinya ada apologet macam Pak Paul sama Pak Metatron gitu ya. Sekalipun kita bertahun-tahun juga ikut channel Pak Paul, ikut Zoom Pak Paul, saya kok menilainya jadi masih kurang gitu. Ya pengetahuan yang kita terima gitu, saya pikir uh, saya pikir sudah cukup gitu. Maksudnya sudah cukup banyak orang terima. Nyatanya di luar sana gitu masih banyak yang tidak mengerti bahkan tentang kekristenan kita sendiri. Jadi tidak heran kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kena ke tentang iman kita gitu. Ya kita sendiri bingung. Seperti contohnya, Tuhan kok lahir dari selangkangan wanita gitu lah. Seberapa banyak orang bisa jawab gitu? Oh, emang apa salahnya? Kan enggak semua orang bisa jawab itu. Pertanyaan macam Tuhan kok disalib, ya
kita mungkin bisa jawab di sini, tapi di luar sana ya masih banyak yang tidak, ya kagok gitu, nggak tahu mau jawab apa gitu. Cuma yang saya lihat juga, ya Pak Paul cuma satu orang gitu ya, nggak bisa lah bergerak sendiri gitu, sekalipun mau masuk TikTok, mau masuk Zoom, segimana-gimananya ya namanya manusia ada batasnya. Pak Metatron juga gitu. Ya, gimana ya? Satu sisi butuh pengetahuan, iman yang ada pengetahuan, ya di satu sisi seperti yang Bapak Ibu yang sudah sebutkan sebelumnya gitu, ya ada faktor ekonomi gitu. Mau tidak mau ya, itu ya mereka juga jadi mualaf gitu, ya ada kebutuhan tertentu. Ya saya juga dengarkan ada video yang mengatakan siapa siapa yang pebasket sombong itu list artis yang akan mualaf gitu. Ya mau dibilang mereka punya peran di kekristenan, ya peran apa gitu, buahnya apa, seperti nanti Pak Paul dulu pernah bilang gitu kan, ya buah mereka apa. Cuma di satu sisi kan itu jadi heboh, wow gitu, targetnya dapat view-nya. Ya seperti itu sih, ya pendapat saya adalah ya, ya Bapak Ibu di sini kita semua banyak belajar, tapi di sana rupanya banyak yang butuh jawaban gitu, seperti yang jawaban yang kita punya gitu. Ya mungkin apologet itu bukan hanya Pak Paul atau Pak Metatron, tapi ya kita juga gitu. Ya sedikitlah pendapat saya. Kasih. Makanya YouTube-nya diviralkan, Pak Student. 86. Lanjut 86. nanti. Tasya. Iya dok, ya, ya salam semuanya, salam Pak Pastor. Ya, saya mau apa ya, mau cerita dikit lah tentang kasusnya, bukan kasus sih, tentang Dokter Richard Lee ini. Dulu eh, Ya. saya kan saya dapat cerita dari teman-teman saya yang ada di Palembang juga. Sebenarnya nggak di Palembang sih, di Sebaung namanya, di Sebaung dekat Ogan Komering Ilir ya, Oki. Dulu dia itu dokter di Oki Pulp and Paper di situ. Nah, jadi kan banyak yang kenal lah, yang tahu dokter ini. Kalau dibilang ramah dia ramah, dibilang baik dia baik. Cuman waktu itu kasusnya kenapa dia diberhentikan karena ada kasus temuan. Nah, kan di situ kan karena kompleks perusahaan, jadi harus ada klinik. Nah, jadi adalah anggaran dari perusahaan itu dikasih ke bukan dikasih sih, dipercayakan ke dia. Nah, tapi audit dari Jakarta datang, ada temuan ketidaksesuaian lah, gitu ya. Terus dia ada juga kasus dengan asuransi karyawan. Jadi ada 2 waktu itu, makanya dia diberhentikan baik-baik. Cuman bukan penipuan sih, tapi ada ya gitulah, ada temuan gitulah. 2 deh. Oh, Blue Mamon berarti. Nah, Ya, itu dari klinik, namanya klinik Akasia, gitu. Jadi kalau kita bilang dia orang yang apa namanya berada dulu, dia bukan orang berada, tapi orang berkekurangan. Dia ada berapa bersaudara gitu. Cuman dia orangnya memang gigih, memang rajin. Terus ya mulai nampaknya lah gitu lah kasus yang itu. Terus dia diberhentikan, udah itu dia sekolah kecantikan kalau saya nggak salah, yang ngambil AAM itu, sama ngambil S2 Marsnya. Udah itu klinik Athena itu barulah dibuat gitu, barengan sama dia jadi YouTuber.
banyak yang cerita ke saya gitu. Karena klinik yang di apa namanya yang di Palembang itu, yang di Sebaung itu masih satu satelit, bukan satelit, masih satu anak perusahaan, masih satu induk perusahaan dengan yang ada di IKPP Perawang. Jadi, Mas. ya, jadi dia masih bisa lah ada hubungan, masih ada berita lah gitu loh dok. Jadi sebenarnya dia orangnya baik, cuman ya itu mulai nampak ada masalahnya itu di situ. Temuan Pak Audit dari Jakarta ngecek sesuai nggak harga barangnya, alat-alat alkesnya apanya, ternyata ada temuan. Akhirnya dia diberhentikan gitu. Saya lupa sih tahun 2015 ya, kalau nggak salah dia diberhentikan. Udah itu barulah dia buka klinik sendiri di luar. Gitu, dok. Ya. Itu memang udah ada unsur-unsur apa gampang menipu atau apalah gitu ya. Iya, gitulah dok. Terus kalau menurut saya ya dok ya, kalau masalah dia mualaf atau enggak mualaf pun, tetap kasus itu akan dibawa dok, karena dia berhadapan sama doktif. Doktif ini apa? Doktif itu apa? Suaminya itu, Doktif itu apa? Dokter fiktif. enggak, dokter detektif. Dokter detektif. Detektif. Ya, lanjut. Karena kenapa? Karena suaminya dokter detektif ini, dia itu pengacara pengacara gitulah, yang dipercaya oleh Pak Prabowo. Itu satu pegangannya. Yang kedua, barang yang dokter detektif ini pegang itu dia beli langsung dok, gitu. Jadi nggak mungkin dia bisa nggak lepas dari kasus itu. Ya, Nggak maksud mungkin. kan karena dia udah agama itu kemungkinan ada backup, tapi juga tadi analisanya DPR sekarang udah nggak peduli ya soal apa agamanya gitu. Ya, lanjut. Karena apa namanya, kasusnya si Nikita Mirzani kan juga seperti itu. Sekarang yang mulai deg-degan kan malah yang melaporkan. Yang dilaporkan itu santai aja dia. Si Nikita Mirzani itu. Kalau saya ikuti ya. Nah, sekarang yang ditantang itu si doktif. Agak susah sih dok kalau menurut saya. Tapi ya kita lihat aja nanti. Gitu. Oke, kita tunggu. Iya. Makasih ya dok. Iya. Oke. Ya. Bu Linda mau ngomong lagi ya? Pak Bahari ada komen? Ya, boleh Saya- sedikit. Pak Bahari dulu. Pak Bahari. Tidak. Ya, Pak Arif. Oke. Sorry Bu Linda, Ya, silakan Pak saya Bahari. juga ketipu sama dokter. Saya juga ketipu sama dokter Lee itu baru belum lama. Dia Pak, di apa? Suara saya bisa dengar Pak? bisa. Pak Bahari beli kosmetik. Bukan, saya sih ada iklan jelas suara dia. Kan saya kenal suara dokter Lee itu. Jadi mengatakan oximeter baru yang bisa mengukur glukosa darah, ditunjukkan lagi pengukuran glukosa darahnya. Terus dikatakan dengan chips dari rumah sakit apa di Jerman gitu. Jadi saya cek, itu rupanya rumah sakit jaringan ya, jaringan rumah sakit yang ada di Jerman itu bener ada namanya. Cuman dalam hati saya, masa rumah sakit bikin chips kan nggak mungkin ya. Tapi ketipu Terus juga. waktu saya isi aja alamat saya segala macam, data saya kirim.
terus dapat jawaban. Jawabannya mau COD atau mau transfer. Saya bilang, saya mau beli barang ini kalau memang bisa mengukur glukosa darah. Saya memang bisa mengukur glukosa darah, saya akan bayar dengan COD. Berapa hari kemudian datang jawaban, 1 atau 2 hari kemudian datang jawaban, Bapak jadi nggak mau memesan, kalau mau kalau sudah confirm saya akan proses pengiriman. Saya jawab dulu pertanyaan saya, baru saya bisa pastikan saya akan pesan atau tidak. Besoknya lagi datang jawaban, bisa Pak, pasti bisa mengukur gula darah. Jadi saya bilang oke, saya pesan, pastikan. Begitu barangnya datang kan dikirim oleh kurir. Saya pikir kalau saya buka di muka kurir pun saya tolak, kurirnya pasti juga keberatan karena tugas dia kan cuma mengantar. Dan harganya nggak mahal. Jadi saya pikir paling-paling ketipu. Udah, saya terima aja, kasih tips sama bayar COD-nya sama tips untuk pengantarnya. Ternyata saya buka barangnya oximeter doang, nggak ada glukometernya. Yang murahan lagi, nggak ada ini pulsa jantungnya nggak ada. Kalau yang saya punya yang lama kan merek mahal ya, jadi ada pulsa jantungnya. Kalau ini nggak ada. Jadi dalam hati saya, aduh konyol banget ini dokter, masih muda ganteng begitu malah nipu kan, apa? Iya. Buruk banget lah kesannya gitu ya, seorang dokter yang mestinya minimal kan punya idealis ya terhadap pengetahuannya. Iya. Ya sudahlah, selesai. Nah, kedengaran cerita ini ya saya nggak heran. Berarti kawan ini memang bakatnya dari dulu, dia jadi dokter untuk jadi pedagang, bukan jadi penolong orang dia. Dan pedagangnya mau mudah supaya cepat kaya ya apapun cara dia tempuh. Jadi saya nggak heran apakah dia mualaf kayak apa kayak nggak jadi masalah. Yang penting bagi dia Tuhannya duit kan. Ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Linda.